Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersama-sama masih bertahan untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah syariatkan kepada kita melalui qudwah hasanah kita. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan satu nikmat yang tidak bisa diuangkan. Makanya pantas kalau kemudian ada salah satu hadis yang menyebutkan barang siapa yang bisa memberikan satu asbab sebagai jalan bagi seseorang untuk kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah Allah SWT, maka dia layak mendapatkan pahala yang lebih baik daripada unta merah. Begitu mahalnya hidayah Allah SWT itu. Oleh karena itu kalau hari ini kita masih bertahan di sini, maka bersyukur. Karena beberapa hari ini banyak sekali pengumuman tentang kehilangan. Banyak mulai masjid-masjid mushola yang mulai kehilangan jamaah. Jadi softnya pindah, yang biasanya masjidnya softnya penuh, kemudian semakin maju berpindah ke Benteng Pancasila. Yang soft parkirannya itu biasanya cuma satu, sekarang menjadi 2, jadi 3, bahkan tidak bisa lewat. Oleh karena itu kita jangan sampai tergoda dengan itu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai umat beliau yang layak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit tentang persepsi yang kebanyakan di antara kita semua, mungkin kebanyakan mayoritas di antara manusia kaum muslimin terjadi mispersepsi dengan adanya Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Mari kita lihat satu fenomena yang itu sebenarnya tidak wajar di dalam aktivitas keseharian kita. Selama 1 tahun penuh praktis masjid itu biasanya sepi, dan baru akan ramai pada saat Ramadan. Terlebih lagi seolah-olah itu ada sesuatu yang istimewa pada saat 10 hari terakhir. Masih ada lagi yang lebih dalam bahasa Jawanya itu nemen, cek dipilih malam-malam ganjil. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan bahwa beribadahlah kamu dengan sepenuh hati, dengan secara powerful hanya malam-malam ganjil. Itu tidak ada. Tetapi Rasulullah memberikan satu contoh, 10 hari terakhir itu beliau betul-betul melakukan ta'abbud ilallah, taqarrub ilallah, mengesampingkan semua aktivitas keduniaan. 10 hari full, mulai dari hari ke-20 ba'da asar, kemudian beliau keluar masjid setelah selesai dari i'tikafnya pada saat sudah berkumandang takbir. Tapi di sini tidak dipilih-pilih malam ganjil. Nah sekarang ini, tahun ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita bagaimana kalau kemudian memulai puasanya tidak sama. Yang satunya Senin, satunya Selasa. Kalau yang mulainya Senin, malam ini adalah sudah malam yang ke-26. Betul ya? Malam ke-26. Tapi bagi yang memulainya Selasa, malam ke-25. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Mari kita perhatikan pada ayat yang kita semua insya Allah sudah hafal dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr.
Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Allah SWT menurunkan satu malam. Ingat, satu malam di dalam bulan Ramadan yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Terus nek Ramadan ini gak podo mulai ini. Apakah mungkin kemudian itu 2 kali turun? Halo? Mungkinkah? Tidak mungkin turun. Kalau begitu ada istilah ganjil genap itu ndak penting. Kecuali kalau di DKI, iya plat nomor mobil memang ganjil genap cek mengurangi kemacetan. Kalau masalah ibadah ndak ada overload. Semua minta pada Allah ndak akan mengurangi. Allah akan overload. Ya apa dhisik-dhisik iki yang akan dikabulkan, ndak ada istilah itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi tidak ada istilah ganjil genap. Yang kedua, saya mau tanya, ketika Allah menyampaikan Lailatul Qadar, lailun itu artinya satuan waktu atau satuan volume. Ini mungkin yang orang-orang eksak yang pernah belajar tentang fisika, waktu atau volume? Waktu. Dan waktu itu hanya satu. Kalau volume bisa bertambah. Al-Qadr itu hanya satu malam dan itu tidak bisa ditambahkan. Saya kalau mengutus salah seorang ulama, kalau tidak salah itu katanya Gus Bah. Kalau ada 2 kali berarti ya Allah Gusti kalau nulis niki mugi-mugi menjeng panjenengan paringi meneh Lailatul Qadar soalnya kula malame sebenten mulai ini. Masa begitu kan tidak bisa. Nah, jadi hanya 1 kali. Kemudian juga kalau masalah waktu berbeda dengan rahmat, dengan berkah itu beda. Kalau rahmat dan berkah itu sebenarnya adalah satuan volume produk. Hanya saja kita tidak bisa melihat bentuknya seperti apa. Makanya ada doa, ya Allah tambahkanlah keberkahan pada kami. Tambahkanlah rahmatmu pada kami. Tapi kalau Lailatul Qadar tidak ada. Ya Allah tambahkanlah malam Lailatul Qadar lagi, tidak ada. Hanya satu. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa Lailatul Qadar itu hanya 1 kali, itu bukan satuan volume, maka bagi kita sudah semestinya fokus bagaimana kita bisa memperolehnya. Sehingga kalau ada orang yang punya persepsi, aku tak saiki nang masjid cek oleh Lailatul Qadar, itu sebenarnya kurang pas. Kenapa? Sekali lagi karena itu satuan waktu, sehingga setiap makhluk, setiap manusia yang selama waktu itu masih diberikan nafas oleh Allah, pada saat diberikan kehidupan itu kok kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka orang itu berhak alias juga mengalami masa Lailatul Qadar. Siapapun itu, siapapun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak perlu diburu kemana-mana, tidak perlu. Nah kalau iktikaf itu niat kita adalah dalam rangka ittiba'ur Rasul, meniru Rasulullah SAW. Nah, terus kemudian bagaimana? Kalau sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah amaliyahnya. Siapa yang pada saat malam Lailatul Qadar itu amaliyahnya banyak, ya otomatis pengalinya juga banyak. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu hanya diisi dengan tidur, ya sudah selesai. Artinya amalnya juga cuman tidur. Paling dapat pahalanya doa apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya itu kan dapat pahala. Ya dapat pahala. Dikalikan dengan 83 tahun. Berarti catatannya malaikat bismillah arek iki 83 tahun turu tok. Kira-kira begitu ya. Tapi lain dengan kalau kita misalkan niatnya adalah bahwa di dalam malam itu kita memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak bagaimana kita zikrullah, kemudian bagaimana kita beristighfar dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, memperbanyak itu, maka malaikat juga akan catatkan selama 83 tahun tanpa lubang kita berarti mengamalkan hal itu. Jadi persepsi kita sekarang adalah bukan mengejar Lailatul Qadar, tapi mengejar mudah-mudahan Allah kasih kepada kita usia yang panjang dan masih menemui malam itu. Lalu ikhtiarnya bagaimana? 10 tahun itu kalau bisa istiqomahlah di dalam optimalisasi amal.
Beberapa waktu yang lalu sudah saya kasih belum ya triknya salah satunya. Mungkin tahun lalu saya yakin saya ingat masih berbicara di sini. Jadi kalau misalkan panjenengan punya andalan ya, andalan misalkan mau sedekah ya, infak di masjid. Ini terutama bagi yang punya hutang. Siapa tahu ini menjadi penebus hutang gitu ya. Amin. Masing amin buantar kowe tak nepi duwe hutang ya. Misalkan panjenengan modal 100.000, dibagi saja 10.000 setiap malam. Insya Allah kalau pas Lailatul Qadar turun ya sudah. Berarti sama saja dengan 10.000 dikalikan 83 tahun dikali 365 hari. Hitungannya begitu. Karena khairum min alfi syahr. Tinggal mengalihkan berapa? Ada yang bawa kalkulator? Kalau tidak salah adalah 302 juta sekian, 900 berapa itu. Kalau pengen lebih banyak 20.000 tiap malam, berarti modalnya 200.000. Dapatnya berapa? Dapatnya insya Allah sekitar 605 juta sekian. Itu hitung-hitungan manusia. Tetapi kalau hitungan Allah, maka serahkan saja sama Allah. Maka yang penting bagi kita adalah beramal seikhlas-ikhlasnya secara maksimal, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita. Yang terpenting lagi adalah mudah-mudahan itu sebagai penebus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita keluar dari Ramadan dalam kondisi yang bersih. Kemudian Allah karuniakan kepada kita orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza li wa lakum astaghfirullahal azim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.